Tujuan akhir orang Kristen kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, ujungnya surga. Dia kepada Allah. Amin. Saudara percaya saudara masuk surga? Saya mau tanya jemaat GPI yang ada jam ini, berapa banyak yang percaya ketika sangkakala dibunyikan percaya masuk surga? Angkat tangan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tapi tidak semua manusia ke surga. Benar atau benar? Tidak semua manusia ke surga, jemaat Tuhan. Kita memang datang beribadah memuji nama Tuhan, tidak salah. Memuliakan nama Tuhan, tidak salah. Tetapi ke surga tidak semua, hanya orang-orang pilih. Asal mulai sedarion tinggal to nama Tuhani dan boy marmea. Haleluya. Supaya waktunya kau membenarkan kerohanian. Amin. Yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Lagi sama. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Halo, jemaat Pentakosta. Kudang dua hal menjadi orang Kristen terlalu banyak. Sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen banyak. Saya percaya di tempat ini banyak menjadi orang Kristen, pengen jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi Tuhan bilang banyak yang terpanggil, tapi dia hanya butuh orang-orang pilihan. Kita di tempat ini pengen jadi orang pilihan, amin. Saya ketemu ini ke Jambi ini, saya ingin memberikan ada 3 hal supaya kita menjadi orang yang terpilih. Haleluya. Bukan hanya orang terpanggil, tetapi orang yang terpilih. Ada 3 hal poin yang penting supaya dirimu dibentuk menjadi orang-orang yang terpilih. Yang kanan kiri bertobat. Yang kanan bertobat. Haleluya. Halo jemaat Tuhan, Tuhan bilang apa betul? Apa kata bertobat? Berhenti berbuat dosa. Bukan setiap. Yes. Tuhan Ya. akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yes, terus melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. saya mau tanya jemaat Tuhan, orang yang seperti apa yang masuk surga? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang pertama tadi kita harus bertobat, tapi yang kedua yang melakukan kehendak Bapa. Kenapa jemaat Tuhan? Kadang kita ini pintar berdoa, pintar berdoa, pintar melayani Tuhan, Tuhan. Tapi kita di luar sana gagal. Di tempat pelayanan ini pintar kita menjadi worship leader, singer, pemain musik, multimedia, pintar sekali. Bahkan hubungan setahun semua malaikat sudah saudara ada sendiri. Serius sudah bikin kalimat. Suruh keluar dia. Masalahnya bukan di tempat ini. Di luar sana, bisakah kau menjadi pelakuan kehendak Tuhan atau tidak? Boleh terpesona. Apalagi anak mata kegepak. Pintarnya bersandi. Mengapa kita bersandi? Kita terlalu pintar bersandiwara di hadapan Tuhan. Saya tahu yang Tuhan inginkan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita, oh Yesus, au si Tuhan Tuhan, au guru Tuhan, au pendeta Tuhan. Tuhan bilang
Saya tahu di Tuhan, Tuhan tidak tanya berapa lama kau menjadi pengkhotbah yang hebat dan luar biasa. Nah, berapa lama kau pelayanan di tempat ini? Nah, ini liturgi ini tidak menyelamatkan. Wah, hebat ya, duduk berdua memang. Kalau gue tapi dulu sudah, yang kanan kiri itu tidak menyelamatkan kawan. Supaya hari ini kau makin dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Makin dewasa dalam Tuhan. Apa sih yang kalah? Ada roh, ada kasih, sama-sama kata kasih. Kasih. Jangan ngomong lagi, ku kasih ikan dengan kasih Tuhan. Apa yang akan sabtu ini? Musuh ini musuh. Ku kasih ikan dengan kasih Tuhan. Doa mengalir itu. Kuliah. Nakikan naik kuliah kan kalau anak sama kuliah lihat di wajahmu. Tuhan bilang apakah? Haleluya. Haleluya. Halo bapak, mesti begitu remehnya istri. Anak indok. Masuk nasi harapan bagi yang mendok. Meskipun remehnya istri, kau harus menang. Haleluya. Semua haleluya. Semua dendam beri haleluya. Ibu-ibu, meskipun kadang-kadang suamimu holy nasmennya. Holy tetapi kau harus saya minta bagi Tuhan kasih. Haleluya. Coba dulu pegang kawan, pegang latihan. Seorang monodok, orang repot-repot teman monodok. Ikuti omongan saya. Halo sahabatku. Tiup juga kuang. Halo saudaraku. Aku sangat bereng buhi. Sangat mengasihimu meski engkau sangat menjengkelkan. Haleluya. Kasih tidak pandang siapa dia, mau sebesar apapun dia, kita harus benar. Saya mau tanya, adakah di tempat ini yang sempurna? Yang benar. Adakah di tempat ini yang sempurna? Tidak ada kan? Jadi bahasa ngomong sering-sering mengatakan kami. Beri sinyal. Semua ini toh sinyal semua ini. Beri macam dulu ini. Kan toh pemenang. Lu gimana? Ayo lo beribadah di neng penilai dia. Kau datang ke tempat ini karena kau bersyukur akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kasih suka ibu-ibu apa ibu suka kita meskipun pendapatan suamimu pas 3 hari pas. Kalau pulang pun dia sambutlah dia seperti seorang raja. Haleluya. Kisah bilang kanan kiri sabar dalam segala susah. Haleluya. Macam itu pun suamimu sabar ibu. Haleluya ibu. Itu yang Tuhan inginkan, tidak
Benar tidak? Itu praktek di lapangan, praktek setelah kau keluar dari rumah Tuhan. Siapa di tempat ini jemaat yang berlomba-lomba memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan ini, kau akan melihat Tuhanku tidak pernah berhutang-hutang. Kuasa. Haleluya. Bilang sesama teman, kuasai diri kawan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika yes dan roh ia tidak dapat. Kita mulai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga apa? Lain dari roh dan saya mau tanya, siapa di tempat ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Angkat tangannya tinggi. Halo, saya mau tanya, jujur, jawab jujur. Kira-kira tadi dari 9 buah roh itu, sanggupkah kau melakukannya? Sanggupkah kau melakukannya? Dari 9 buah roh itu, tidak ada yang sanggup kita lakukan. Tapi saya kasih tahu bagi jemaat Tuhan dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, oleh karena Roh Kudus turun, maka dia diberi kau kuasa untuk mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tahu, hanya Roh Kudus yang mampu melakukan firman itu di dalam hidup. Tidak ada lain jemaat Tuhan. Pendeta sekalipun tidak bisa melakukan ini kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Tapi saya kasih tahu bagi yang penuh Roh Kudus, saya mau tanya dulu kalian berempat, masih kau pelihara nggak Roh Kudus itu dalam hidup? Kadang-kadang kita somong buah musiman, buah Duren musiman lawan kemari dapat duit. Tiba di Pentakosta memulukan yang selesai hari Pentakosta, selesai resmi. Apakah seperti itu? Saya tidak menginginkan kita jemaat ini menjadi jemaat yang masih kanak-kanak, tapi sudah waktunya dewasa dalam Tuhan. Amin. Saudara tahu tak kata penuh Roh Kudus? Beda loh penuh Roh Kudus dengan tanda dipenuhi Roh Kudus. Jangan sama-samakan ya. Tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus apa? Apa? Berbahasa. Itu tanda awal. Ingat. Dalam Kisah Rasul pasal 2, tanda awal orang dipenuhi oleh Roh Kudus berbahasa lidah. Haleluya. Bahasa roh. Ketika kau berdoa, tiba-tiba contoh masih berbeda. Dia berbahasa Portugis. Sama prinsip kesimpulan dia berdoa, dia berbahasa Spanyol. Saya mau tanya, adakah yang punya bahasa Spanyol? Tapi mengerti kah masih tua bahasa Spanyol? Tidak. Haleluya. Haleluya. Itu tanda. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi penghuni kerajaan surga dan menjadi orang pilihan, tanda awal kau harus melalui bahasa itu. Haleluya. Tapi itu baru tanda jemaat Tuhan, baru tanda, belum dipenuhi sepenuhnya dalam Roh Kudus. Kata penuh berarti roh itu meluap-luap. Dan hanya Roh Kudus yang mampu untuk hidup menjadi pribadi yang segambar dengan Kristus. Saya terima kasih tahu, lihat tujuan kita surga. Haleluya. Tapi yang masuk surga tidak semua orang, hanya orang pilihan. Hari ini saya ingin membentukmu menjadi orang pilihan. Yuk bertobat, yuk menurut hidup menurut kehendak Allah.